Assalamualaikum saudara-saudaraku semuanya. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah meja yang terlihat penuh uang, tapi sering kosong dari ketenangan. Kisah Abu Nawas, seorang bijak yang berdiri di tengah arena judi dan mengingatkan kita. Tidak semua yang menang itu berkah, dan tidak semua yang terlihat halal benar-benar menenangkan hati. Sore itu matahari Baghdad mulai condong ke barat. Cahaya keemasannya menyentuh atap-atap rumah, menelusup ke ganggang sempit, dan memantul di sungai Tigris yang mengalir tenang, seolah tak peduli pada hiruk-pikuk manusia. Abu Nawas berjalan perlahan, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan irama malas. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, selalu mengamati apa yang sering luput dari pandangan orang kebanyakan. Ia baru saja melewati masjid besar di pusat kota. Pintu-pintunya terbuka, namun syaf di dalamnya jarang. Hanya segelintir orang yang duduk bersandar di tiang, sebagian terkantuk, sebagian menunggu waktu tanpa gairah. Abu Nawas menghela napas pelan. Masjid luas, gumamnya, tapi hati manusia lebih luas untuk urusan lain. Belum jauh melangkah, telinganya menangkap suara gaduh dari arah berlawanan. Teriakan bercampur tawa, bentakan bercampur sorak-sorai, suara benda dibanting ke meja, dan denting logam yang beradu. Abu Nawas mengerutkan kening. Ia mengikuti suara itu, dan semakin dekat, semakin padat pula kerumunan manusia. Mereka berdesakan, berkeringat, bermata merah oleh harap dan cemas. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang memaki nasib, ada yang menatap meja seolah sedang memohon mukjizat. Di hadapannya terbentang sebuah arena judi yang besar. Meja-meja kayu berjejer rapi, penuh dengan koin emas, perak, dan tembaga. Dadu berputar, kartu dibanting, tangan-tangan gemetar menunggu giliran. Bau keringat bercampur asap lampu minyak dan harap palsu memenuhi udara. Abu Nawas berhenti tepat di tepi kerumunan. Ia berdiri diam cukup lama, memperhatikan dengan seksama, seolah sedang membaca kitab tebal tanpa huruf. Sesekali ia mengangguk pelan, bukan karena setuju, melainkan karena mengerti. Subhanallah, katanya lirih. Tempat ini lebih ramai dari masjid saat azan berkumandang. Tak seorang pun mendengar ucapannya. Semua mata tertuju pada meja. Di sanalah takdir mereka dipertaruhkan, atau setidaknya mereka menyebutnya begitu. Seorang lelaki muda menjual cincin dari jarinya demi satu lemparan dadu terakhir. Seorang lelaki tua mengusap wajahnya berkali-kali, berdoa tanpa suara. Seorang pedagang tampak menyembunyikan wajahnya, takut dikenal tetangganya. Semua berkumpul dalam satu keyakinan yang sama, kali ini aku akan menang. Abu Nawas tersenyum tipis. Senyum yang bukan lahir dari tawa, melainkan dari kepahaman pahit tentang tabiat manusia. Manusia, katanya dalam hati, akan rela berdiri berjam-jam untuk sesuatu yang belum tentu kembali, tapi enggan duduk sebentar untuk sesuatu yang pasti. Ia melihat bagaimana orang-orang menjaga meja judi itu seperti tempat suci. Tidak ada yang mau didorong, tidak ada yang mau disela. Namun di masjid, mereka saling berebut keluar sebelum doa selesai. Seorang penjudi tertawa keras saat menang. Sementara di sudut lain, seorang yang kalah memukul meja dengan wajah pucat. Tak ada yang menenangkan, tak ada yang peduli. Di arena itu, setiap orang adalah imam bagi nafsunya sendiri. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia belum berkata apa-apa, belum menegur, belum memberi nasihat. Ia tahu, kata-kata yang terlalu cepat hanya akan memantul seperti dadu yang jatuh ke lantai. Ia hanya berdiri, menyaksikan, menimbang, dan menunggu saat yang tepat. Karena ia paham, terkadang yang paling keras bukan suara mulut, melainkan keheningan sebelum kebenaran diucapkan. Dan sore itu, di tengah arena yang lebih ramai dari masjid, Abu Nawas tahu. Sebuah pelajaran besar akan dimulai. Bukan dari meja kayu, melainkan dari hati manusia yang sedang berjudi dengan nuraninya sendiri. Kerumunan di arena judi semakin padat ketika matahari benar-benar turun ke ufuk barat. Lampu-lampu minyak dinyalakan, membuat bayangan manusia menari di dinding-dinding kayu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas melihat satu sosok yang berbeda dari yang lain. Lelaki itu berdiri tegak, dadanya dibusungkan, suaranya paling keras di antara teriakan para penjudi. Jubahnya relatif bersih, ikat pinggangnya tebal oleh kantong uang. Di depannya, koin-koin bertumpuk rapi, seolah sedang dipamerkan kepada siapapun yang lewat. Hari ini keberuntungan memihakku, serunya sambil tertawa lebar. Lihatlah, emas ini datang sendiri ke tanganku. Beberapa orang di sekitarnya menepuk bahunya,
sebagian dengan kagum, sebagian dengan iri. Lelaki itu menikmati setiap tatapan, setiap bisikan. Baginya, kemenangan bukan hanya soal uang, tetapi soal pengakuan. Abu Nawas melangkah mendekat. Ia tidak langsung bicara, hanya memperhatikan cara lelaki itu menyentuh uangnya. Penuh cinta, namun juga penuh kecemasan, seakan takut koin-koin itu kabur bila dilepas dari pandangan. Tiba-tiba si pejudi berkata lebih keras, seolah sengaja ingin didengar semua orang. Dan jangan ada yang bilang ini haram. Aku tidak mencuri, tidak merampas, tidak menipu. Aku bermain dengan tanganku sendiri dan menang dengan usahaku sendiri. Maka ini halal. Ucapan itu disambut anggukan. Benar. Kalau kalah, salah sendiri. Ini bukan dosa, ini permainan. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia akhirnya membuka suara. Wahai saudaraku, katanya lembut. Jika ini halal karena engkau menang dengan tanganmu sendiri, izinkan aku bertanya. Pejudi itu menoleh, sedikit terusik. Apa yang ingin kau tanyakan, wahai orang tua? Jika engkau kalah, tanya Abu Nawas, apakah engkau juga menyebutnya usaha? Kerumunan mendadak senyap. Pejudi itu terdiam sejenak, lalu menjawab, kalau kalah, itu takdir. Abu Nawas mengangguk pelan. Menang disebut usaha, kalah disebut takdir. Sungguh perhitungan yang sangat adil, bagi dirimu sendiri. Beberapa orang tertawa kecil. Pejudi itu tersenyum kaku, lalu berkata, yang penting aku tidak mengambil milik orang tanpa izin. Abu Nawas menunjuk meja judi. Bukankah uang di meja itu milik semua yang duduk di sekitarnya, hingga satu orang pulang dengan segalanya dan yang lain pulang dengan penyesalan? Pejudi itu menjawab cepat, mereka rela. Relakah? Tanya Abu Nawas, atau berharap? Kata itu menusuk. Berharap. Beberapa wajah di kerumunan menunduk. Pejudi itu mulai kehilangan kesabarannya. Wahai Abu, siapapun kau ini, jangan rusak kebahagiaan kami. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Aku tidak merusak. Aku hanya bertanya. Sebab sesuatu yang halal biasanya membuat orang tenang, bukan gelisah menunggu giliran. Ia menatap tangan pejudi itu yang tak henti meraba kantong uangnya. Jika ini halal, lanjut Abu Nawas, mengapa engkau terus menghitung ulang koinmu, seolah takut jumlahnya berubah? Pejudi itu refleks menutup kantongnya. Orang-orang mulai saling pandang. Salah satu penjudi menyela. Kami bekerja keras. Duduk berjam-jam, menahan emosi, mengasah keberanian. Abu Nawas mengangguk. Benar, kalian bekerja keras melawan satu musuh, kekalahan. Tapi tidak bekerja sama sekali melawan musuh yang paling dekat, keserakahan. Suasana mulai berat. Tawa hilang, diganti bisik-bisik. Pejudi yang tadi paling lantang mencoba tertawa lagi. Kami hanya ingin senang. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, mengapa wajah orang yang kalah lebih banyak dari yang tertawa? Tak ada jawaban. Dadu kembali dilempar, namun suaranya kini terdengar hampa. Tidak ada sorak, hanya bunyi benda mati yang menentukan nasib manusia. Abu Nawas melangkah sedikit ke tengah. Kini semua mata tertuju padanya. Tanpa marah, tanpa meninggikan suara, ia berkata, aku tidak mengatakan kalian jahat. Aku hanya heran, mengapa sesuatu yang kalian bela mati-matian selalu butuh pembenaran keras, seolah takut diuji oleh nurani sendiri. Pejudi itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menatap uangnya bukan dengan bangga, melainkan dengan ragu. Dan Abu Nawas tahu, retakan kecil telah muncul. Bukan di meja judi, melainkan di keyakinan yang selama ini mereka pegang erat. Keraguan yang mulai merayap di wajah para penjudi belum sempat hilang ketika Abu Nawas melakukan sesuatu yang tak mereka duga. Ia melangkah ke sebuah bangku kayu kosong di dekat meja utama, lalu naik atasnya dengan tenang, seolah tempat itu memang telah disiapkan khusus untuknya. Wahai saudara-saudaraku, ucapnya lantang namun lembut, jangan khawatir, aku tidak akan lama berbicara. Ceramahku insya Allah lebih singkat dari harapan orang yang kalah judi. Sebagian orang tertawa refleks. Tawa itu gugup, bukan lepas. Namun cukup untuk menarik perhatian seluruh arena. Lemparan dadu berhenti. Kartu tak lagi dibanting. Bahkan mereka yang berada di sudut paling gelap ikut mendekat. Abu Nawas memandang wajah-wajah di hadapannya satu persatu. Ia melihat harap, takut, marah, dan malu bercampur menjadi satu. Ia mengangguk pelan, lalu berkata,
Aku heran pada satu hal. Kalian semua tampak sangat yakin di tempat ini. Begitu yakin, sampai kalian bertahan berjam-jam tanpa lelah. Padahal keyakinan yang sama sering tak sanggup membawa kalian berdiri sebentar di hadapan Tuhan. Beberapa orang menggerutu. Yang lain menunduk. Abu Nawas melanjutkan. Jika judi ini halal karena tidak mencuri, maka singa yang memangsa kambing harus kita angkat menjadi ulama. Ia tidak mencuri. Ia hanya mengambil yang lemah dengan kekuatannya. Tawa kecil terdengar, namun cepat meredup. Dan jika kemenangan ini disebut rezeki, lanjut Abu Nawas, maka pencuri pun bisa mengaku rajin, karena ia selalu pulang membawa hasil. Seorang penjudi berteriak, "Itu tidak adil. Kami bermain sesuai aturan." Abu Nawas mengangguk. "Benar, kalian patuh pada aturan meja, tapi lupa aturan hati." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu jatuh perlahan, seperti dadu yang berputar lama sebelum berhenti. "Katakan padaku," ujar Abu Nawas lagi, "jika hasil ini benar-benar halal, mengapa banyak dari kalian menyembunyikannya dari istri dan anak-anak kalian?" Suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. "Jika halal," lanjutnya tanpa mengangkat suara, "mengapa uang ini sering datang bersama pertengkaran, kebohongan, dan janji yang tak ditepati?" Seorang lelaki di barisan belakang menunduk, tangannya gemetar. Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tahu, kalian akan berkata, kami hanya ingin senang. Tapi anehnya, aku melihat lebih banyak wajah tegang daripada wajah bahagia." Ia menunjuk meja judi. "Meja ini tidak pernah kenyang. Kalian memberi, ia meminta lagi. Kalian menang, ia memanggil kembali. Kalian kalah, ia menjanjikan balasan. Inilah satu-satunya tempat di dunia di mana manusia yakin bisa mengalahkan nasib dengan nasib itu sendiri." Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang perlahan mundur, ada yang tetap berdiri, namun matanya tak lagi menyala. Abu Nawas lalu berkata dengan nada lebih ringan, "Jika judi ini halal, seharusnya setelah menang kalian pulang lebih tenang. Tapi mengapa kalian justru duduk lebih lama?" Tak ada yang menjawab. "Karena," lanjut Abu Nawas, "yang kalian kejar bukan uang, melainkan perasaan ingin menang lagi." Ia menatap penjudi yang paling lantang di bab sebelumnya. "Dan perasaan itu, saudaraku, tidak pernah kenyang." Beberapa orang tersenyum pahit. Abu Nawas menuruni nada suaranya. "Aku tidak datang untuk mengusir. Aku tidak membawa tongkat atau pedang. Aku hanya membawa cermin. Dan cermin tidak memarahi siapapun, ia hanya menunjukkan wajah." Ia menatap mereka semua. "Jika kalian nyaman dengan apa yang kalian lihat, silakan lanjutkan. Tapi jika ada yang terasa sempit di dada, jangan salahkan cermin." Sunyi kembali menyelimuti arena. Dadu masih ada di tangan. Kartu masih terbuka di meja. Uang masih bertumpuk. Namun kini, sesuatu telah berubah. Bukan pada benda-benda itu, melainkan pada cara mereka memandangnya. Abu Nawas turun dari bangku dengan langkah pelan. Ia tidak menunggu tepuk tangan, tidak pula mencari persetujuan. Ia tahu, benih yang ia tanam tidak langsung tumbuh. Tapi ia juga tahu, benih yang jatuh ke hati yang gelisah jarang mati sia-sia. Dan di arena judi itu, untuk pertama kalinya, keheningan terasa lebih menakutkan daripada kekalahan. Keheningan yang menyelimuti arena judi itu tidak bertahan lama. Seperti api yang disiram minyak, bisik-bisik mulai berubah menjadi gumaman keras, lalu menjadi suara-suara yang dipenuhi penolakan. Wajah-wajah yang tadi tertunduk kini terangkat kembali, sebagian memerah oleh amarah, sebagian oleh rasa malu yang disamarkan dengan kemarahan. Seorang penjudi bertubuh besar maju selangkah. "Cukup," bentaknya. "Kami tidak mau disebut pemakan harta haram." Yang lain ikut bersuara. "Jangan hina kami. Kami bukan pencuri. Kami bekerja keras di sini." Sorak-sorai kembali terdengar, namun kali ini tanpa tawa. Suaranya kasar, berat, dan penuh pembelaan diri. Abu Nawas berdiri tenang di hadapan mereka. Tangannya bersedekap di belakang, wajahnya datar, seolah badai di depannya hanyalah angin sore. "Tenanglah," katanya lembut. "Aku belum menyebut siapapun haram." Kerumunan sedikit mereda. Salah seorang penjudi menunjuk ke arah Abu Nawas. "Tapi maksudmu jelas. Kau ingin mengatakan uang kami kotor." Abu Nawas menggeleng pelan. "Aku tidak mengatakan kotor. Aku hanya bertanya,
Mengapa kalian begitu marah jika itu benar-benar bersih? Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Beberapa orang terdiam, yang lain semakin kesal. Pejudi yang sejak awal mengaku paling halal melangkah maju. Suaranya kini lebih rendah, tapi penuh tekanan. Wahai orang tua, jangan ganggu urusan kami. Kami tidak menyakiti siapapun. Kami tidak merampas. Kami hanya bermain. Abu Nawas menatapnya lama. Jika hanya bermain, katanya, mengapa wajah kalian lebih tegang daripada para prajurit di medan perang? Beberapa orang mendengus. Kami di sini mencari rezeki, teriak seseorang dari belakang. Abu Nawas mengangguk. Rezeki memang dicari. Tapi anehnya, rezeki yang baik biasanya membuat orang ingin pulang. Sedangkan di sini, semakin banyak didapat, semakin sulit kalian beranjak. Kerumunan mulai terpecah. Ada yang mengangguk setuju, ada yang mengepalkan tangan. Seorang penjudi muda berteriak, kami tidak mau kebahagiaan kami dirusak oleh ceramah. Abu Nawas tersenyum tipis. Jika kebahagiaan itu mudah rusak oleh kata-kata, mungkin sejak awal ia memang rapuh. Ucapan itu membuat beberapa orang tersentak. Abu Nawas lalu berkata dengan suara yang sedikit lebih keras, namun tetap tenang. Baiklah, karena kalian tidak mau disebut haram, aku tidak akan menyebutnya haram. Kerumunan mendadak senyap. Beberapa orang tersenyum lega. Yang lain saling pandang. Tapi, lanjut Abu Nawas, jangan pula menyebutnya berkah. Suasana kembali menegang. Berkah, kata Abu Nawas pelan. Itu menenangkan. Membuat tidur nyenyak. Membuat hati ringan. Sedangkan yang aku lihat di sini adalah kegelisahan yang terus-menerus. Ia menunjuk seorang penjudi yang baru saja menang. Mengapa engkau masih duduk di sini? Mengapa engkau tidak pulang membawa kebahagiaanmu? Penjudi itu terdiam. Tangannya meremas uangnya lebih erat. Dan engkau, lanjut Abu Nawas menunjuk yang lain. Mengapa engkau marah ketika kalah, jika sejak awal engkau mengaku ikhlas bermain? Tak ada jawaban. Abu Nawas menarik napas panjang. Aku tidak datang membawa hukum. Aku datang membawa pertanyaan. Dan kalian marah bukan karena aku menghina, tetapi karena pertanyaan itu sulit dijawab. Kerumunan mulai terbelah. Sebagian orang melangkah mundur. Sebagian masih bertahan, tapi sorot matanya berubah. Pejudi yang paling keras sejak awal kini menunduk. Suaranya lebih pelan saat berkata, kami hanya tidak mau dianggap hina. Abu Nawas memandangnya dengan iba. Saudaraku, kehinaan tidak datang dari perkataan orang lain. Ia datang ketika hati tahu kebenaran, tapi memilih berpaling. Sunyi kembali menyelimuti arena. Bahkan suara lampu minyak yang berderak terdengar jelas. Abu Nawas menutup ucapannya. Kalian boleh menolak ucapanku. Itu hak kalian. Tapi jangan menolak suara kecil di dalam dada kalian sendiri. Ia melangkah turun perlahan, meninggalkan kerumunan yang kini tak lagi satu suara. Meja judi masih berdiri kokoh. Namun keyakinan di sekitarnya mulai retak, meski tak seorang pun berani mengakuinya. Dan malam itu, di arena yang penuh pembelaan diri, banyak orang menyadari satu hal yang pahit. Bukan Abu Nawas yang membuat mereka gelisah, melainkan kebenaran yang terlalu lama mereka bantah. Malam semakin larut. Lampu-lampu minyak menggantung rendah, nyalanya bergetar tertiup angin, seperti hati para penjudi yang kini tak lagi tegak. Arena judi masih dipenuhi orang. Namun suasananya telah berubah. Tidak ada lagi sorak kemenangan. Tidak ada lagi tawa lepas. Yang tersisa hanyalah suara napas berat dan tatapan kosong ke arah meja. Abu Nawas berdiri di antara mereka. Tidak lagi di atas bangku, tidak pula di pinggir kerumunan. Kini ia berada di tengah, sejajar dengan orang-orang yang sejak sore membela keyakinannya masing-masing. Ia tidak langsung berbicara. Keheningan itu sengaja ia biarkan memanjang, karena ia tahu. Kadang pertanyaan paling tajam bukan yang diucapkan, melainkan yang menunggu untuk diucapkan. Akhirnya Abu Nawas membuka suara, lirih namun jelas. Aku ingin bertanya satu hal saja. Satu hal, lalu aku akan pergi. Beberapa orang menegakkan tubuh. Beberapa menelan ludah. Beberapa berharap pertanyaan itu tidak ditujukan pada mereka. Abu Nawas berkata, jika harta yang kalian dapatkan di sini benar-benar baik, mengapa kalian takut kehilangannya, bahkan sebelum ia pergi? Tak ada yang menjawab. Ia melanjutkan.
Mengapa tangan kalian gemetar saat menghitungnya? Mengapa mata kalian terus mengawasi orang di samping, seolah semua adalah calon perampas? Seorang penjudi mencoba tertawa, tapi tawanya patah di tengah jalan. Abu Nawas menoleh kepadanya. Saudaraku, kapan terakhir kali engkau tidur nyenyak setelah menang besar? Penjudi itu membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Abu Nawas berpaling ke yang lain. Kapan terakhir kali engkau pulang lebih awal, membawa senyum, tanpa ingin kembali? Ia lalu berkata lebih dalam. Jika ini hanya permainan, mengapa ia memakan waktu, pikiran, dan ketenangan kalian lebih banyak dari keluarga kalian sendiri? Beberapa orang menunduk. Seseorang diam-diam menyeka matanya. Abu Nawas berjalan perlahan di antara meja-meja. Aku melihat orang-orang yang datang dengan niat sebentar, lalu pulang larut. Datang dengan 1 koin, pulang dengan penyesalan. Datang dengan tawa, pulang dengan amarah. Ia berhenti di depan penjudi yang sejak awal mengaku paling halal. Dan engkau, katanya lembut, jika engkau yakin ini benar, mengapa engkau merasa perlu meyakinkan semua orang? Penjudi itu terdiam lama. Karena, katanya akhirnya, karena jika aku diam, pikiranku sendiri tidak diam. Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah jawabannya. Kerumunan tersentak, tidak oleh kata-kata keras, tetapi oleh kejujuran yang terlepas tanpa sengaja. Abu Nawas lalu berkata, aku tidak membawa hukum. Aku tidak membawa ayat. Aku hanya membawa tanda. Ia mengetuk dadanya sendiri. Di sini, di tempat yang tidak bisa kalian bohongi. Ia melanjutkan, harta yang baik tidak membuat orang saling curiga. Rezeki yang bersih tidak membuat orang berbohong pada keluarganya. Dan sesuatu yang benar tidak membutuhkan pembelaan berteriak-teriak. Seorang penjudi muda tiba-tiba berkata lirih. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Abu Nawas tersenyum kecil. Aku tidak menyuruh kalian pergi. Aku hanya menyuruh kalian jujur. Ia menatap semua wajah di hadapannya. Jika setelah ini kalian tetap duduk di sini, duduklah dengan kesadaran penuh. Jangan sebut ini keberkahan. Jangan sebut ini kebaikan. Sebut saja apa adanya. Keheningan terasa menekan. Beberapa orang perlahan bangkit dari kursinya. Satu demi satu meninggalkan meja tanpa suara. Tidak ada yang mengejek. Tidak ada yang menahan. Abu Nawas berkata pelan, hampir seperti doa. Karena terkadang, meninggalkan sesuatu tidak membutuhkan larangan. Cukup membutuhkan keberanian untuk mengakui kebenaran. Ia melangkah mundur, memberi ruang bagi mereka yang masih duduk dan mereka yang memilih pergi. Dan di arena itu, untuk pertama kalinya, perjudian terbesar bukan lagi tentang uang, melainkan tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Menjelang tengah malam, arena judi itu perlahan kehilangan suaranya. Bukan karena ditutup, bukan karena diusir, melainkan karena satu persatu orang pergi dengan langkah yang berbeda dari saat mereka datang. Tidak tergesa, tidak pula penuh harap, melainkan diam, seolah membawa beban yang tak terlihat. Meja-meja judi tetap berdiri di tempatnya. Dadu masih ada, kartu masih tersusun, uang masih berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Tidak ada yang berubah pada benda-benda itu. Yang berubah adalah cara manusia memandangnya. Abu Nawas berjalan menjauh tanpa menoleh. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih, tidak pula berharap perubahan besar dalam semalam. Ia tahu, kebenaran jarang langsung mengalahkan kebiasaan. Namun ia juga tahu, sekali hati disentuh, ia tidak akan pernah benar-benar kembali seperti semula. Di belakangnya, seorang penjudi berdiri lama memandangi meja kosong. Tangannya terangkat, lalu jatuh kembali ke sisinya. Ia menarik napas panjang dan berbalik arah, pulang tanpa membawa kemenangan, namun juga tanpa kekalahan. Di sudut lain, ada yang tetap duduk. Dadu kembali dilempar. Namun kini tidak ada sorak. Setiap lemparan terasa berat, seolah lantai itu mendengar dan mengingat semua pertanyaan yang telah dilontarkan malam itu. Abu Nawas berhenti sejenak di ujung jalan. Ia menatap langit Baghdad yang gelap dan berkata dalam hati, manusia sering menyalahkan tempat, padahal yang perlu dibenahi adalah niat. Ia melanjutkan langkahnya, hilang di antara bayangan malam. Keesokan harinya, arena judi itu tetap buka, dan hari-hari setelahnya juga tetap ada. Namun bagi sebagian orang, meja itu tak lagi sama. Ia bukan lagi tempat harapan, melainkan pengingat. Bukan lagi panggung kemenangan,
melainkan cermin kejujuran. Dan begitulah hikmah bekerja. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tidak mengikat tangan siapapun. Ia hanya hadir, lalu menunggu. Siapa yang berani mendengarnya?